MC dan moderator di malam hari ini menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, rangkaian acaranya adalah pembukaan. Yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Berikutnya adalah sambutan dari founder yaitu Teng Fitriani. Selanjutnya adalah untuk pembukaan. Selanjutnya adalah penyampaian kurikulum vitae sekaligus materi oleh Pak Guru. Itu Bapak Ibu, langsung ada diskusi. Selanjutnya adalah tutup di jam 9 malam. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, langsung kita ke acara selanjutnya yaitu pembukaan. Mari kita buka acara malam hari ini dengan bacaan Bismillah. Terima kasih Bapak Ibu, semoga kelancaran hari ini makin sukses untuk kedepannya. Berikutnya adalah nyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon Bapak Ibu bisa membuka virtualnya untuk sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mohon bagi yang bertugas untuk menyiapkan. Siap. Terima kasih atas lantunan Saraya. Kita menambah nasionalisme kita ya di malam hari. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya adalah sambutan dari founder Pak Virtual dan Aksi Edukasi yang akan disampaikan oleh Ketua Neng. Silakan Neng. Baik, terima kasih Pak Ivan, luar masalah, tabarakallah. Baik Bapak Ibu semuanya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Sehat kan semuanya Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu semuanya.
Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmatnya, karunia-Nya kita di sini bisa berkumpul bersama-sama dalam kegiatan yang luar biasa tentang pembelajaran CTL. Saya di sini selaku founder VA Edukasi sangat berbahagia dan bangga bisa menjadi bagian yang bersama-sama dengan Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya saya mengucapkan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada eh, Pak Ihwan Fahrudin, MPD. Beliau ini adalah sebenarnya Bapak Ibu founder komunitas Aksi Plus. Beliau, Masya Allah, Tabarakallah, berkenan mengganti Mbak Rosa. Jadi sebenarnya ini moderatornya itu Mbak Rosa, tapi karena beliau ini sakit, sehingga tidak bisa hadir membersamai kita, dan Masya Allah Tabarakallah ini Pak Ikhwan berkenan mengisi acara kita, memandu acara kita malam ini bersama-sama. Semoga menjadi sedekah jariah yang kelak dapat mengantarkan surga. Amin amin ya rabbil alamin. Dan kepada ya yang narasumber kita yang luar biasa, kepada Pak Gunawan, kami juga mengucapkan terima kasih yang telah meluangkan waktu untuk memberikan ilmu dan pengalamannya tentang pembelajaran kontekstual teaching and learning. Saya yakin pendekatan ini tidak asing ya buat Bapak Ibu semuanya, tapi mari kita untuk lebih mengulik-ngulik lagi supaya lebih optimal, lebih bermakna bagi murid-murid di kelas kita. Pendekatan itu saya yakin bukan hanya sekedar sebuah metode, tetapi merupakan sebuah cara berpikir yang kelak ini dapat menghadirkan pembelajaran yang relevan, bermakna, bergembira, dan berkesadaran bagi murid-murid kita. CTL ini juga mengajak kita untuk tidak hanya mengajar, tetapi juga menghubungkan materi dengan kehidupan nyata. Di sini pembelajaran bermakna ini benar-benar tercipta melalui CTL. Karena sejatinya belajar ini kan sebenarnya pas murid-murid kita akan lebih kuat hasil pembelajarannya ketika murid-murid kita itu mampu melihat, merasakan, dan mengalami langsung manfaat dampak dari apa yang murid-murid pelajari benar-benar berguna dipakai oleh murid-murid kita dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mari Bapak Ibu semuanya, mari kita hari ini belajar sehingga nantinya murid bisa mendapatkan pembelajaran bermakna, kita juga dapat memahami konsep CTL itu seperti apa, langkah-langkah CTL itu seperti apa, dan contoh penerapan konkretnya seperti apa. Dengan pada akhirnya nanti murid-murid ini kita bisa menjadi seorang murid, banyak murid yang bisa berpikir kritis, kreatif, dan adaptif terhadap perubahan zaman. Baik Bapak Ibu, tidak berlama-lama lagi, kita nanti akan menyimak materi, silakan disimak dan diterapkan dalam pembelajaran Bapak Ibu di kelas masing-masing. Akhir kata, saya ucapkan selamat mengikuti webinar malam ini. Semoga kegiatan webinar ini bisa bermanfaat dan menjadi langkah nyata meningkatkan kualitas pendidikan kita. Terima kasih sekali lagi atas perhatian dan partisipasinya Bapak Ibu semuanya di room yang luar biasa di komunitas edukasi. Demikian sambutan dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan hilafannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan room saya kembalikan kepada Pak Iwan. Terima kasih Pak Iwan. Oke, terima kasih kembali Bu Eneng, luar biasa, selalu konsisten ya. Dan kami di IGTuban juga sering kolaborasi ya sama Bu Eneng. Ya. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya adalah doa penutup pembukaan. Mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah dan Alhamdulillah, subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya
adalah bacaan kurikulum dari sumber Bapak Gunawan. Mohon bantuan operator untuk menampilkan CV beliau, oke, yang Nih. nanti kita akan share juga ke grup untuk disimak bersama-sama. Baik, sebentar. Oke, oke. Sudah. Baik Bapak Ibu, ini adalah Sebentar. Sebentar, Pak. Maaf, kurikulum keliru. vitae. Oke, Keliru. monggo Sebentar. disiapkan dulu kurikulum vitae atau profil dari Bapak Gunawan SPDI MM ya. Jadi beliau ini luar biasa, sudah malang melintang ya di kegiatan maupun pembelajaran di sekolah ya. Jadi beliau ini ASN yang sekarang ada tugas di Lahat. Bener nggih, Pak Gunawan ya. Nanti kita akan baca dan simak bersama tentang profil beliau. Ini ya, silakan, Pak. Nah, ini nama lengkapnya adalah Gunawan Sarjana Pendidikan Islam, Magister Manajemen. Ya, jadi beliau sekarang sebagai ASN dengan golongan 4C ya, dan bertugas di SMPN 2 Lahat Selatan. Jadi pengalaman belajar SD, SMP, dan SMA lulus tingkat sekolah menengah atas di tahun 1986. Lalu lanjut di sarjana, lulus tahun 2003. Selanjutnya di pasca sarjana di tahun 2007. Pengalaman kerja sebagai kepala sekolah SMP SMA di Lahat 2010 sampai 2022. Lalu guru SMP SMA di tahun 1988 sampai 2009. Lalu dia juga sebagai dosen non ASN di tahun 2007 sampai 2008 di Lahat. Oke. Moto yang beliau tetapkan yaitu tetap semangat, siap terima perubahan. Ya, luar biasa ya. Jadi memang perubahan itu pasti ya, dan suatu keniscayaan kita harus selalu mengikuti perubahan itu. Lalu Pak kawan, profil singkat padat tapi berisi ya Bapak Ibu. Dan kita sapa dulu Pak Gunawan. Selamat malam Pak Gunawan. Ya, siap, Pak. Siap. Salam sehat selalu dan sukses selalu Bapak. Amin. Ya. Oke, Bapak mohon kameranya agak ke bawah, Pak. Ini enggak. Kamera laptop. Soalnya Ini. wajahnya kurang terlihat sempurna, Pak Gunawan. Ya, benar, Pak. Ini kamera saya ini terganggu, Pak. Pertama sinyal, yang keduanya ini laptop saya agak masalah karena sudah kebanyakan dipakai ngezoom. Oh, enggak. Sinyal, Oke, sinyal enggak sudah siap, Pak Gunawan? Insya Allah, Pak. Oh, enggak. Baik, selanjutnya adalah materi dari Pak Gunawan. Nanti sampai jam setengah 10 ya. Jam 9 sampai setengah 10. Nanti saya lanjut diskusi ya dan tanya jawab. Oh, mohon maaf. Nanti selesainya sampai jam 9 terakhir. Jadi nanti materi Pak Gunawan sampai setengah 9. Ya, sampai setengah 9. Silahkan Pak Gunawan menyampaikan. Terima kasih. Iya, kembali.
Sudah disilakan waktu untuk saya, Pak. Ya, gimana Pak Gunawan? Sudah boleh saya memulai Boleh, kegiatan? silakan Pak. Silakan Pak. Boleh, boleh. Silakan Pak Gunawan. Ini waktunya jenengan menyampaikan materi. Ya, terima kasih kepada Ibu Eneng Fitriani Puspitowati, Pak Ihwan, dan pengurus Kombel, audiens sekalian yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi dalam kegiatan webinar. Izinkan saya untuk menyampaikan pantun dulu ya Pak, Bu, audiens. Ya, silakan Pak. Semua wanita cantik parasnya, banyak harta, tidak jaminan untuk berbahagia. Agar kegiatan kita diberkati Allah, marilah kita mulai semua kegiatan dengan lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Izin audiens sekalian, kita coba untuk share screen, mudah-mudahan ini sinyalnya mendukung. Di sini di tempat saya hujan, makanya saya khawatir dengan sinyal. Ya, baik. Terima kasih. Semoga sinyalnya mendukung. Ini kita insya Allah akan mulai kegiatan kita. Topik webinar kita pada malam hari ini, pembelajaran kontekstual teaching and learning. Tujuan yang akan kita capai pada kegiatan webinar CTL ini. Yang pertama, kita mendapatkan pandangan umum tentang tolak ukur keberhasilan pembelajaran CTL, inti pembelajaran CTL, sinergi deep learning dengan kontekstual teaching and learning, spirit ataupun semangat keyakinan akan tercapainya pembelajaran mendalam. Izin saya untuk melengkapi cerita tentang pribadi saya. Tadi sudah disampaikan sama Pak Ihwan. Ada yang mungkin perlu saya sampaikan bahwa saya juga diberi kesempatan untuk kegiatan di organisasi profesi, yaitu di PGRI tahun 2009 sampai dengan 2020 itu sebagai kepala bidang guru, dosen, dan tendik PGRI Lahat. Keanggotaan dari 1989 itu sampai dengan sekarang. Saya juga di IG sebagai anggota IG Lahat. Pengalaman narasumber pendidikan saya terjadi secara kebenaran saja. Saya diberi kesempatan menyampaikan materi pada 75 komunitas belajar di Nusantara. Insya Allah malam ini pada Kombol yang ke-76. Saya sampaikan mulai dari Pulau Weh, itu di Kota Sabang, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Maluku, Nusa Tenggara, Kepulauan Riau, Bali, dan Papua. Ya, semoga kegiatan ini betul-betul Nusantara banget, betul-betul dimulai dari
Sabang sampai ke Merauke di Papua sebagai perwakilan Merauke-nya. Moto saya tetap semangat dan siap terima perubahan. Demikian sedikit tentang cerita kepribadian saya. Karena saya sudah menyampaikan materi sebagai pembicara pada 76 kombel. Sehingga ada kombel-kombel yang menyebut saya sebagai narasumber Nusantara. Itu saya juga terima saja sebutan dari mereka sebagai narasumber Nusantara. Saking semangatnya mereka mengikuti kegiatan saya, sehingga alasannya memberikan sebutan kepada saya sebagai narasumber Nusantara katanya. Iya, saya terima saja. Beberapa kombel memberikan sebutan itu. Ya baik ya. Kegiatan ini juga saya laksanakan karena saya diberi tugas dari ID Kabupaten Lahat. Pandangan umum tentang kontekstual teaching and learning, yaitu orientasi pada masalah, penemuan pembelajaran atau inquiry, menggali rasa ingin tahu siswa, melakukan kegiatan masyarakat pembelajaran atau kolaborasi dengan cara belajar kelompok, menghadirkan model, melaksanakan refleksi, dan evaluasi. Contextual teaching and learning adalah sebuah proses pendidikan yang bertujuan membantu para siswa untuk melihat makna di dalam materi akademik atau materi pembelajaran yang sedang dipelajari. Langkah-langkah pembelajaran kontekstual teaching and learning yaitu konstruktivisme, yaitu orientasi pada masalah, upayakan pembelajaran terlaksana secara bermakna. Yang kedua, inquiry, menemukan solusi permasalahan. Tiga, menggali rasa ingin tahu siswa. Empat, kegiatan belajar dilaksanakan dalam kelompok belajar atau masyarakat pembelajaran. Kelima, menghadirkan model dalam kegiatan pembelajaran. 6, melakukan refleksi. Dan 7, evaluasi. Hal-hal yang biasa kita lakukan, rutinitas kita sebagai bapak dan ibu guru, pada tahap awal pembelajaran, kita melaksanakan kegiatan membuka pembelajaran untuk membantu anak didik kita supaya siap untuk mengikuti kegiatan belajar. Pada tahap ini, kita mengarahkan peserta didik untuk berdoa, melakukan apersepsi, dan memotivasi anak. Lalu kita mengarahkan anak untuk kegiatan membagi kelompok belajar. Kita menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian kita mengarahkan anak didik kita untuk melaksanakan kegiatan diskusi kelompok. Membimbing anak, memberikan kesempatan bertanya, menjawab pertanyaan tentang materi pembelajaran yang sedang berlangsung, mengarahkan anak untuk bertanya dan menjawab pertanyaan, kemudian memberikan kesempatan anak untuk bertanya, menjawab pertanyaan tentang materi pembelajaran yang sedang berlangsung. Ini terjadi dialog antara siswa dengan saya sebagai bapak gurunya pada saat itu, tapi ini yang dapat hanya tangannya saja.
Belum ini waktu nyotingnya mungkin kameranya enggak pas. Setelah itu, sebagai kegiatan pembelajaran, kita memberikan kesempatan kepada anak untuk membuktikan hasil karyanya ya kan, dengan melakukan memberikan kesempatan untuk presentasi pembelajaran. Kemudian hal-hal yang mungkin timbul dalam diskusi guna menentukan orientasi masalah tentang air, kita memberikan pertanyaan kepada anak yang jawaban tidak meminta jawaban iya atau tidak. Pak Gunawan, apa adakah kendala? Halo, Pak Gunawan? Pak Gunawan, apa ada kendala? Bentar. Sepertinya Pak Gunawan ada kendala ya. Oh, enggak. Silakan. Halo, Pak Gunawan, apakah ada kendala? Mendukung. Mengenai Ya. anak, bertanya dan pertanyaan. Masih tetap memberikan kesempatan kepada anak. Kita memberikan telah dilakukan. Hal-hal yang mungkin timbul dalam kegiatan diskusi untuk menentukan orientasi masalah tentang air, kita memberikan pertanyaan kepada anak, di mana pertanyaan tersebut kita berikan tidak meminta jawaban iya atau bukan, tapi kita meminta jawaban dari anak sebagai kegiatan memotivasi anak. Kita menyampaikan pandangan umum pertanyaan tentang air. Nah, apa yang kalian dapat ceritakan tentang air? Ramai itu, mereka mengemukakan berbagai pendapat. Katanya, air di sungai mengalir. Arus air di sungai mengalir deras ketika banjir. Air di sungai keruh juga ketika banjir. Ini anak sudah menyinggung masalah air keruh. Lalu bagaimana cara memanfaatkan air keruh? Bermacam-macam pula argumentasi mereka. Mereka mengatakan air diangkut dari sungai ke bak penampungan di rumah. Air dialirkan dengan pompa air ke bak penampungan di rumah. Memanfaatkan air keruh dengan cara disaring.
air keruh diendapkan atau didiamkan sehingga berubah menjadi benih. Ya, hal ini kita sampaikan kepada anak. Kita seolah-olah untuk mendapatkan kesepakatan tentang orientasi masalah. Makanya waktu diskusi ini kita sampaikan motivasi kepada anak agar mereka bersemangat. Padahal orientasi masalah itu kan sudah kita buat di dalam program mengajar kita. Namun kita memberikan motivasi pada anak agar mereka semangat. Ya, ini tahap pertama dalam contextual teaching and learning, yaitu tadi orientasi masalah. Kita memotivasi anak tadi, memancing anak tentang air keruh. Mereka sudah mengatakan air keruh. Memanfaatkan air keruh dengan cara sorry. Sehingga orientasi masalah kita, upaya-upaya memanfaatkan air keruh. Tentu kita menyampaikan hipotesis pada solusi yang kedua, menemukan solusi dengan hipotesis upaya-upaya memanfaatkan air keruh dengan cara disaring, dengan cara diendapkan. Ya. Lalu pada tahap yang ketiga, kita mengarahkan anak didik sebagai kegiatan menggali rasa ingin tahu. Dalam diskusi kita mengajak anak untuk menyusun program kerja. Padahal program kerja ini sudah kita susun. Tetapi kita diskusikan dengan anak karena kita berulang kali untuk memotivasi anak. Sehingga seolah-olah program kerja ini kesepakatan dari mereka dalam kelompok di kelas itu. Sehingga susunan jadwal dan monitor project atau monitor kegiatan. Pada pertemuan pertama, kegiatan penugasan kepada siswa untuk mengadakan observasi keadaan alam di sekolah dan lingkungan tempat tinggal. Pada pertemuan berikutnya melaksanakan diskusi dari observasi mengenai keadaan alam, sungai, siri, selokan untuk mendapatkan air keruh. Pada pertemuan berikutnya, diskusi bagaimana keadaan air di sungai, di daerah tada hujan, dan kita menyimpulkan hasil kinerja siswa tentang hasil observasi yang mereka lakukan. Masih dalam situasi menggali rasa ingin tahu anak. Ya, ini masih pada tahap ketiga. Kita mempersiapkan untuk menuju lokasi observasi mengenai lingkungan sekitar tentang sumber daya air. Ya, kita siap untuk menuju lokasi. Ini karena sekolah kami dikelilingi oleh sungai-sungai. Oleh karena itu kami mengambil topik CTL ini dengan upaya-upaya untuk memanfaatkan air keruh dengan melakukan penyaringan. Ya, ini berada di lokasi observasi. Anak-anak melakukan kegiatan ini dengan gembira, dengan kesadaran. Semoga kegiatan ini menjadi pembelajaran yang bermakna. Ini sudah kita lihat kan. Kita membimbing anak untuk melakukan observasi, membimbing anak melakukan diskusi, untuk mendapatkan jawaban tentang bagaimana kinerja untuk melakukan penyaringan guna memanfaatkan air keruh. Setelah melakukan observasi dan berdiskusi, kita mendeskripsikan pertanyaan bagaimana keadaan air di sungai
atau di daerah tanda hujan. Mereka menjawab, airnya tergenang. Ya. Ini merupakan kita upaya menghadirkan model tentang air yang tergenang. Anak menjawab, airnya keruh. Ya. Ini menghadirkan model tentang air keruh sesuai dengan pembahasan kita. Setelah melakukan observasi, anak kita ajak berdiskusi sebagai masyarakat belajar untuk melatih anak dalam hal komunikasi, berpikir kritis, kreatif, ya, dalam upaya untuk menyediakan alat dan bahan belajar. Diskusi mengenai penyediaan alat atau bahan belajar tersebut, saya sebagai guru menanyakan kepada anak-anak bagaimana pendapat kalian untuk kelanjutan kegiatan pembelajaran kita. Apakah kita akan menggunakan peralatan dari labor kah? Tapi saya lebih condong untuk menggunakan peralatan dari labor. Tetapi anak dengan diskusi mereka mengatakan, Pak, mungkin kita tidak menggunakan peralatan dari labor untuk kali ini. Bagaimana kalau tidak menggunakan peralatan dari labor? Mereka mengatakan, kita mencoba untuk menggunakan benda-benda di sekeliling kita yang kelihatannya tidak berguna, tetapi dapat digunakan. Saya sampaikan, coba kalian sampaikan menurut kalian apa yang dapat digunakan untuk kegiatan penyaringan tersebut. Karena kelompok-kelompok belajar sudah dibagi, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ya. Ini hasil daripada diskusi mereka tadi. Mereka sudah sepakat dan komitmen sehingga kelompok 1 akan menyiapkan air keruh di dalam botol aqua. Kelompok 2 menyiapkan botol aqua kosong dan gelas aqua kosong. Kelompok 3 akan menyiapkan dasar atau kapas. Sehingga kelompok 4 akan menyiapkan jaringan atau saringan teh. Anak didik merasa sadar dan tidak terpaksa untuk menyiapkan alat dan bahan ini. Sehingga dengan penuh kesadaran dan tidak terpaksa. Dengan demikian, sesuai dengan isu pembelajaran yang booming sekarang tentang masalah learning, ya. Sehingga kegiatan mengadakan peralatan dan bahan belajar ini dengan tidak terpaksa, dengan penuh kesadaran, kegiatan sederhana ini dapat kita jadikan sebagai contoh pembelajaran mindful learning. Sehingga dengan demikian, mindful learning, yaitu pembelajaran dengan kesadaran, adalah proses mengarahkan dan membimbing anak dengan berbagai upaya agar siswa fokus terhadap persiapan dan materi yang akan dipelajari. Selanjutnya siswa merasa nyaman karena bantuan bimbingan Bapak Ibu guru, mengelola emosinya, sehingga siswa tidak merasa terbebani. Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan kognitif, minat, motivasi, pemahaman, kreativitas, kolaboratif, dan mengurangi rasa stres anak. Hubungan guru dan siswa akan menjadi lebih baik. Dan diharapkan kegiatan pembelajaran juga akan meningkat. Untuk membuktikan hipotesis tersebut,
guna kita untuk menggunakan peralatan yang sudah disiapkan oleh anak tadi untuk melakukan penyaringan dan membuktikan hipotesis rumusan masalah upaya-upaya memanfaatkan air keruh dengan melakukan penyaringan dan pengendapan. Kita menyampaikan kinerja kegiatan siswa. Jangan ditutup. Ya, sehingga dengan demikian, pada langkah yang pertama, kita mempersiapkan saringan teh. Langkah pertama, mempersiapkan saringan teh dan disusun kapas atau kain dasar ke dalam saringan teh. Yang kedua, kita meletakkan gelas di bawah saringan teh. Dan ketiga, kita menuangkan atau memasukkan air keruh ke dalam saringan teh yang sudah disusun dengan kapas atau kain dasar tadi. Sehingga pada tahap yang keempat, kita dapat membuktikan air keruh setelah disaring berubah menjadi air yang lebih layak untuk dikonsumsi. Hal ini merupakan kegiatan yang sangat menggembirakan bagi kita Bapak dan Ibu guru. Karena anak kita berhasil membuktikan hipotesis mereka, yaitu upaya-upaya untuk memanfaatkan air keruh dengan melakukan penyaringan. Jadi dengan demikian dapat dibandingkan air keruh sebelum disaring tadi di dalam botol aqua. Ini ada air keruh tadi yang sudah disaring. Ada perubahan. Perubahan di sini tidak menuntut perubahan air berubah menjadi jernih-jernih amat. Namun perubahan yang menggembirakan bagi kita Bapak dan Ibu guru di sini karena anak didik kita berhasil membuktikan hipotesis tadi bahwa dengan menggunakan penyaringan air keruh dapat dimanfaatkan menjadi lebih layak. Jadi sekali lagi dapat disimpulkan bahwa air keruh yang disaring akan menjadi lebih layak untuk digunakan. Jadi kegiatan sederhana ini dapat kita jadikan contoh pembelajaran meaningful learning. Itu insya Allah menjadi pembelajaran yang bermakna. Jadi pembelajaran bermakna atau meaningful learning yaitu proses pembelajaran di mana informasi baru dihubungkan dengan pengetahuan yang sudah dimiliki siswa sehingga menciptakan pemahaman yang mendalam dan penerapan konsep yang lebih luas. Intinya pembelajaran bermakna membuat belajar lebih dari sekedar menghafal, melainkan mengaitkan, memahami, dan mengaplikasikan pengetahuan dalam konteks yang mereka pelajari. Jadi dengan demikian inilah yang dikehendaki daripada pembelajaran kontekstual teaching and learning, yaitu mengaitkan pengalaman sehari-hari siswa dengan kegiatan pembelajaran. Semoga kegiatan sederhana ini menjadi pembelajaran yang bermakna atau meaningful learning. Kita sudah dapat membayangkan setelah terjadi kegiatan tadi, suasana kelas tidak begitu rapi, mungkin kursinya, mejanya tidak rapi. Tetapi kita kembali meminta kepada anak untuk merapikan kembali dan mereka duduk kembali di kelompoknya masing-masing dengan rapi. Dan kita memberikan pujian, menghargai kepada semua siswa dan kelompok. Penghargaan dan pujian itu perlu kita sampaikan kepada semua anak. Hal itu kita lakukan agar tidak terjadi kecemburuan antara siswa. Jika hadiah ataupun penghargaan pujian sudah kita berikan, mudah-mudahan sikap cemburunya tidak akan terjadi. Memang
Anak yang berprestasi itu perlu kita hargai. Pada kelompok 1 penghargaan saya memberikan hadiah sederhana, hanya sebatang pensil dan pena. Pada kelompok 2 saya memberikan pujian, terima kasih anak-anak, kalian sudah datang tepat waktu dan kalian sudah menunaikan tugas kalian sebagai masyarakat belajar. Kelompok 2 saya juga memberikan perhatian dan pujian, terima kasih anak-anak, kalian sudah menunaikan tugas kalian dan kalian juga sudah mengadakan pencatatan dengan rapi. Pada kelompok 4 saya juga memberikan pujian. Terima kasih anak-anak, kalian semua sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran dan kalian juga sudah membuktikan hipotesis bahwa upaya-upaya untuk memanfaatkan air keruh dengan melakukan penyaringan. Dan kalian semua adalah anak yang pintar dan aktif. Jadi dengan demikian, kegiatan sederhana ini dapat kita jadikan sebagai contoh pembelajaran joyful learning, di mana pembelajaran joyful learning atau pembelajaran menggembirakan merupakan suasana belajar yang positif, menyenangkan, dan memotivasi. Peserta didik merasa dihargai atas keterlibatan dan kontribusinya pada proses pembelajaran. Peserta didik terhubung secara emosional sehingga lebih mudah memahami, mengingat, dan menerapkan pengetahuan yang telah mereka pelajari. Jadi pembelajaran menggembirakan juga dapat kita lakukan dengan cara memberikan pujian, memberikan penghargaan kepada anak, sehingga mereka merasa dihargai atas kontribusi yang telah mereka lakukan. Karakteristik daripada prinsip belajar menggembirakan itu lingkungan pembelajaran yang interaktif, aktivitas pembelajaran yang menarik, Orde Baru, menginspirasi, tantangan dan motivasi, tercapainya keberhasilan belajar, memberikan kesempatan kepada anak untuk berprakarsa dan menunjukkan keberhasilan belajar mereka dengan melakukan presentasi. Selanjutnya, kita akan melakukan kegiatan tahapan menutup pembelajaran dengan kesimpulan, kemudian mengadakan refleksi atau evaluasi, dan doa menutup kegiatan pembelajaran. Menyimpulkan itu membantu anak untuk memahami materi pembelajaran. Dalam pembelajaran menyimpulkan yaitu kegiatan menarik kesimpulan atau membuat pernyataan akhir berdasarkan informasi yang telah dipelajari atau ditemukan. Menyimpulkan itu suatu keterampilan penting yang membantu siswa untuk memahami materi secara lebih mendalam dan mengaitkannya dengan pengetahuan yang sudah ada. Kesimpulan tentang materi tadi yaitu air keruh akan dapat dimanfaatkan jika air keruh disaring. Air keruh diendapkan atau didiamkan 4 jam sampai 8 jam. Untuk keperluan konsumsi, makan minum, air tersebut harus dimasak. Secara umum air kotor kelihatan keruh jika dikecap berasa tertentu. Secara umum air bersih kelihatan jernih atau bening jika dikecap tidak berasa. Menyoroti masalah air bersih dalam materi pembelajaran sumber daya alam adalah hal yang sangat relevan dan penting karena ini dapat membantu siswa memahami tantangan lingkungan
mengembangkan kesadaran akan pentingnya air bersih, dan mendorong mereka untuk mencari solusi kreatif untuk mengatasi masalah ini. Selanjutnya, kita mengadakan refleksi dan evaluasi dalam pembelajaran. Refleksi dalam pembelajaran yaitu kegiatan evaluasi diri yang dilakukan oleh guru dan siswa untuk menilai proses dan hasil pembelajaran dengan tujuan memperbaiki pembelajaran di masa yang akan datang. Evaluasi adalah proses sistematis untuk mengumpulkan dan menganalisis dan menafsirkan informasi tentang hasil belajar guna membantu penilaian dan perbaikan dalam proses pembelajaran selanjutnya. Kegiatan evaluasi dalam pembelajaran kita laksanakan yaitu tes formatif dan pengamatan. Juga kita dapat memberikan tugas. Tahapan berikutnya yaitu menutup pembelajaran. Kita mengajak anak untuk berdoa, menutup pembelajaran sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Kegiatan menutup pembelajaran bertujuan untuk memantapkan pemahaman siswa, mengevaluasi proses pembelajaran, dan mempersiapkan siswa untuk pembelajaran selanjutnya. Terdapat beberapa unsur dalam pembelajaran mendalam atau deep learning, yaitu adanya unsur pembelajaran dengan kesadaran, mindful learning, pembelajaran bermakna, meaningful learning, pembelajaran menggembirakan, joyful learning. Keterhubungan model ini dengan keterampilan pembelajaran di abad ke-21 yang kita kenal dengan 6C atau 6C, yaitu karakter atau karakter, citizenship, kewarganegaraan, critical thinking, berpikir kritis, creativity, collaboration atau kolaborasi, communication atau komunikasi, dan dilengkapi dengan deep learning yaitu keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian diharapkan peserta didik dan pelaku pendidikan sehat jasmani dan rohani. Inti daripada model pembelajaran kontekstual teaching and learning adalah menghubungkan materi pelajaran dengan situasi dunia nyata sehingga siswa dapat memahami materi tersebut secara lebih bermakna dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah kita akan menyimpulkan tentang pembelajaran kontekstual teaching and learning. Diharapkan pertama, siswa memiliki karakter. Yang kedua, melibatkan siswa lebih aktif dalam pembelajaran. Ketiga, memotivasi siswa. Keempat, meningkatkan keterampilan siswa. 5, guru sebagai fasilitator. 6, menghubungkan teori dan praktik. 7, kita melaksanakan komunikasi, refleksi, dan evaluasi. Ya. Selanjutnya untuk mendapatkan pandangan umum tentang pembelajaran kontekstual teaching and learning, izinkan saya untuk menayangkan video pembelajaran kontekstual teaching and learning yang pernah saya terapkan. Akan melanjutkan pelajaran kita menggunakan model kontekstual teaching and learning. Secara teori bahwa dari pendapat ahli, kontekstual teaching and learning berasal dari Yes, yes, yes. ya,
siap sekali untuk belajar, sudah pada cerah dan ceria. Ya. Ketua kelas mana? Bahwa ketua kelas mengatakan teman-teman teaching biasanya ditulis secara dibimbing oleh raih mimpimu juga cita-cita generasi emas Indonesia. Ya, demikian audiens tampilan paparan yang dapat saya sampaikan. Tapi mohon izin saya masih akan menayangkan satu lagi pembelajaran CTL dari Universitas Negeri Yogyakarta. Kalau yang barusan ditayangkan ini sebagai motivasi tentang pembelajaran CTL yang pernah saya terapkan. Maaf, ini tidak bisa kita tayangkan lebih lama karena durasinya ini lama. Tapi izin saya coba untuk tayangkan pembelajaran CTL dari Universitas Negeri Yogyakarta. Semoga sinyal mendukung. Adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi kehidupan sehari-hari. Jadi, model ini menekankan pada proses keterlibatan siswa untuk menemukan materi yang dipelajarinya dan menghubungkan serta menerapkannya dalam kehidupan mereka. Nah, setelah menyaksikan video pembelajaran ini, Bapak Ibu diharapkan tidak hanya mengenal model pembelajaran contextual teaching and learning, namun juga mampu menyebutkan karakteristik, menjelaskan. Nah, coba perhatikan. Tanaman yang bisa ditanam tersebut seperti kangkung atau enceng gondok. Baik, terima kasih. Yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi kehidupan sehari-hari. Ya, demikian audiens pandangan umum tentang model pembelajaran contextual teaching and learning. Ini maaf, ini yang dari Universitas Negeri Yogyakarta juga tidak bisa kita tayangkan sampai selesai karena durasinya juga cukup lama. Nanti audiens sekalian dapat mempelajarinya lebih lengkap lagi, browser saja di YouTube. Kita tulis pembelajaran kontekstual teaching and learning Universitas Negeri Yogyakarta atau Universitas Sriwijaya Palembang. Nanti YouTube akan membantu menayangkan kedua tayangan film tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya meminta maaf kalau ada salah, silap dan keliru. Karena tak ada gading yang tak retak, saya adalah manusia biasa. Kita kembalikan ke moderator. Terima kasih. Pak Ikhwan, masih di situ kah? Pak Ikhwan, sebentar ya. Nah, baik, Bapak Ibu, sambil mungkin Pak Ikhwan sedang ke belakang ya, sambil menunggu Pak Ikhwan. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas materinya yang luar biasa, pengalaman yang luar biasa dari Pak Gunawan ya. Ternyata benar-benar bermakna ya pembelajaran CTL itu. Silakan Pak Ikhwan, saya kembalikan ke Pak Ikhwan. Monggo. Ya, terima kasih. Luar biasa Pak Gunawan. Monggo, silahkan Bapak Ibu jika ada pertanyaan langsung saja bisa raise hand atau lewat kolom chat ya. Baik, monggo. Monggo Bapak Ibu. Ada yang bertanya?
Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan? Silahkan. Sepertinya Silakan. belum. Sepertinya belum ya. Eh, Mungkin bisa dilanjut lagi oleh Pak Gunawan sambil nanti ada pertanyaan dari Bapak Ibu peserta. Silahkan Pak Gunawan. Sepertinya nggak ada yang bertanya ya Pak. Hmm. Pak Gunawan. Atau mau diakhiri? Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya, nggak usah sungkan-sungkan, boleh di kolom chat maupun di raise hand, silahkan. Mungkin ini Pak Gunawan ya. Kira-kira untuk CTL ini apakah cocok untuk anak yang PAUD, SD, SMP atau SMK? Demikian Bapak Ibu audiens sekalian. Maaf sebentar. Maklum ini sebentar ya masalah sinyal tempat saya hujan Bu. Silahkan Pak. Pak Gunawan, apakah ada kendala? Masih di situ kah? Silakan Bapak Ibu pertanyaan. Mungkin bisa dilanjut lagi Pak materinya Pak Gunawan. Sepertinya materinya udah selesai ditayangkan semua Pak Iwan. Tinggal sesi tanya jawab. Ya Pak, Bu, materinya sudah selesai ditayangkan. Oke, silakan Monggo. Bapak Ibu. Kita kolaborasi dan elaborasi nggih, untuk materi yang telah disampaikan oleh Pak Gunawan tadi. Mungkin Bu Neng ada yang ingin ditanyakan sekaligus untuk guru proyek di SMP. Ya. Oke, boleh ya. Pak Gunawan, ini kan kalau di RPL itu, di SMK itu kan banyaknya proyek itu berkaitan dengan kompetensi keahlian sesuai kompetensi keahlian masing-masing. Semua mapel baik itu matematika, bahasa Inggris, IPAS, dan semua itu mesti dikaitkan dengan kompetensi keahlian masing-masing. Nah, sebagai contoh saya ngajarnya itu RPL. Nah, kebetulan besok itu temanya adalah mitigasi bencana.
Nah, menurut Pak Gunawan, kalau untuk pembelajaran CTL itu saya terapkan untuk mitigasi bencana, tetapi di kompetensi keahlian siswa RPL itu baiknya apa yang proyek seperti apa yang baik, yang sesuai dengan pendekatan CTL, langkah-langkah CTL agar pembelajaran itu benar-benar bermakna, mengembirakan, dan berkesadaran. Dan perlu diketahui, siswa-siswa RPL ini mayoritas laki-laki. Jadi satu kelas itu perempuannya paling cuma 2 atau 3. Dengan karakter otomatis laki-laki ini lebih suka tantangan. Jadi dia berpikir kritisnya tinggi, lebih suka tantangan. Misalnya kalau bikin web itu dia nggak mau dikasih prompt dari gurunya. Jadi mereka yang maunya bereksplor sendiri, menciptakan sendiri. Nah, kalau kaitannya dengan CTL di mitigasi bencana, di mana mitigasi bencana di sini tidak hanya mitigasi bencana alam, ada mitigasi bencana sosial, alam, dan non-alam. Nah, itu menurut Pak Gunawan, bagaimana rancangan pembelajarannya seperti apa, proyeknya seperti apa, yang sesuai dengan CTL. Mohon pencerahannya Pak Gunawan, silakan. Monggo Pak Gunawan. Iya, baik, Bu. Terima kasih. Pembelajaran kontekstual teaching and learning ini, Bu, pada teorinya itu menghubungkan ataupun mengaitkan pengalaman sehari-hari siswa dengan kegiatan pembelajaran. Jadi penerapan model kontekstual teaching and learning dalam pembelajaran rekayasa perangkat lunak di SMK, Bu, ya. Ini maaf nih, saya ini tidak begitu ahli gitu kan di SMK, tapi saya hanya berdasarkan, kadang-kadang saya memang sering diskusi dengan teman-teman guru dari TK PAUD sampai SMA SMK, itu sering diskusi deh. Dari hasil itu kadang-kadang saya mendapatkan suatu pandangan umum bagi saya kan. Jadi rekayasa perangkat lunak di SMK itu ya, terkait dengan mitigasi bencana itu biasanya menekankan pada keterkaitan materi akademik dengan situasi dunia nyata. Biasanya implementasinya itu pada tema bencana di SMK itu seperti pemanfaatan lingkungan, Bu. Inquiry itu kan, siswa itu diharapkan tidak hanya belajar di sekolah atau dalam kelas, tapi diajak analisis resiko bencana yang terjadi mungkin di lingkungan sekolah atau bencana di lingkungan tempat tinggal mereka, sehingga kita mengarahkan kepada anak untuk menentukan kebutuhan daripada yang dihadapi dalam menghadapi bencana tersebut. Kemudian pada saat kita mengembangkan proyek realnya itu, siswa itu diajak merancang tentang informasi, Bu, ya. Mungkin informasi geografi, kemudian aplikasi ataupun peringatan dini terhadap bencana. Dan masyarakat belajar atau learning community dalam CTL itu diharapkan siswa bekerja dalam kelompok untuk mendiskusikan masalah, merancang solusi, dan berbagi pengetahuan. Sedangkan pada tingkat pemodelannya itu diharapkan guru, ini gurunya itu tentu akan lebih paham daripada saya. Kalau saya itu hanya pemahaman pada saat saya melaksanakan diskusi dengan teman-teman guru itu SMK, pernah saya juga diskusi itu kan, seperti permodelannya itu kan, guru memberikan contoh nyata tentang pemanfaatan teknologi informasi
untuk penanganan bencana. Kemudian mungkin kita mengajak ataupun mengarahkan kepada siswa untuk mengembangkan kegiatan tersebut. Kemudian masalah refleksi atau penilaian, ini siswa itu diajak merefleksikan tentang hasil karyanya tadi dan bagaimana pelaksanaan kegiatan tersebut dapat membantu masyarakat dengan penilaian berdasarkan produk nyata. Jadi ini juga Bu bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, pemahaman lingkungan, dan memecahkan masalah nyata melalui teknologi. Saya juga pernah diskusi dengan teman-teman guru SMK itu kan, dan untuk dalam kegiatan CTL itu kan pada pandangan umumnya CTL ini membawa alam nyata ke dalam kelas. Seperti umpama dalam rasanya di SMK itu ada pelajaran perbengkelan ya. Sehingga guru bercerita dulu bahwa untuk membangun sebuah bengkel yang besar itu kan, sehingga gedungnya harus disiapkan, sekat-sekat ruangnya juga. Ada ruang kepala bengkel, ada ruang perawatan, ada ruang khusus untuk semacam suatu diagnosa itu umpamanya bengkel mobil atau bengkel motor ya. Begitu. Kemudian ada ruang pegawainya atau ruang daripada pelayanan publiknya. Demikian Bu pandangan umum yang saya sampaikan berdasarkan hasil diskusi yang pernah saya lakukan dengan teman-teman guru di SMK. Demikian, terima kasih Bu. Oke, terima kasih Pak Gunawan. Saya kembalikan ke Pak Iwan. Monggo Pak Iwan. Monggo Pak Iwan. Pak Iwan. Pak Ivan? Oke. Pak Gunawan, saya izin tanya lagi ya, mumpung teman-teman belum tanya. Itu tadi kan kalau RPL, berarti produknya, produknya seperti apa ya kalau bencana tadi? Produknya itu Kalau Bu, RPL itu kan produknya itu semacam apa itu ya, rancangan sistem informasi, rancangan sistem informasinya di situ. Rancang. Karena saya Ya, oke. Kalau akuntansi gimana Pak? Kalau siswanya akuntansi? kalau akuntansi itu diharapkan itu siswanya itu dapat menyelesaikan pembukuan sederhana Bu ya. Akuntansi itu biasa berhubungan dengan pembukuan. Diharapkan siswa itu dapat membuat perhitungan penerimaan, pengeluaran, sehingga dapat mendapatkan pandangan tentang apa itu laba rugi gitu ya Bu. Kalau di dalam Nah, itu kalau kaitannya dengan mitigasi bencana, proyeknya seperti apa kalau CTL, Pak? Oh, itu proyeknya itu kan CTL itu bisa dilakukan dengan kunjungan lapangan Bu. Bisa kita ajak anak untuk umpama terjadi beneran bencana. Sehingga anak-anak bisa kita ajak berkunjung ke tempat bencana tersebut. Terus dibuat pembukuan gitu. Nah, sehingga kita dapat memberikan pandangan umum dengan anak tentang umpamanya dana. Ya kita biasanya kalau terjadi bencana kita kan biasanya meminta dana dari siswa untuk gitu. Terkait pendanaannya itu ya. Sehingga pembukuannya kan diharapkan kita sampaikan anak dapat membuat pembukuan yang sederhana itu Bu. Oke, benar-benar juga ya. Oke, terima kasih inspirasinya luar biasa Pak Gunawan, benar-benar sangat membantu
mencerahkan. Terima kasih. Monggo Pak Iwan, saya kembalikan ke Pak Iwan. Silakan Pak Iwan. Kalau memang tidak ada yang bertanya, boleh ditutup ya. Nggak apa-apa. Pak Iwan, ada ini mana ini? Semua pada mudeng, Bu, barangkali. Sudah paham semua. Kayaknya keluar dari grup ya. Sebentar, moderatornya Pak Iwan kayaknya keluar room ya. Tak telepon. Iya, Bu. Ini masalah sinyal. Di tempat saya hujan sekarang. Baik, Bapak Ibu, karena Pak Iwan sepertinya ada kendala di handphonenya, mungkin habis baterai, karena barusan saya WA pun centang satu. Baik, Bapak Ibu, saya bantu tutup aja ya, Bapak Ibu. Karena waktunya sudah, ini waktu masih sebenarnya masih 30 menit lagi, tetapi Bapak Ibu sudah sepaham semuanya. Mari Bapak Ibu kita tutup aja sebelum saya tutup. Mungkin Pak Gunawan ingin memberikan closing statement beberapa menit memberikan close statement. Silakan. Ya, baik. Terima kasih. Ini gangguan sinyal, Bu. Baiklah, saya coba untuk menyampaikan closing statement. Ada masalah nih, Bu, dengan jaringan kayaknya, Bu. Oh ya udah, saya tutup aja ya langsung ya. Baik Bapak Ibu, karena ada kendala di sinyal, mau baik di Pak Gunawan maupun di Pak Iwan, kita tutup acara malam ini. Eh, pada intinya bahwa pembelajaran CTL ini kan tekstual ya. Ini kita menghubungkan dengan pengalaman bermakna ya, pengalaman bermakna di dunia nyata dalam kehidupan sehari-hari sehingga apa yang dipelajari murid-murid itu bisa bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari Bu, untuk langsung diterapkan di pembelajaran di sekolahnya masing-masing ya. Apapun sebanyak apapun teori Bapak Ibu kalau tidak diterima tidak akan menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Apapun ilmu sedikit dalam kehidupan maupun kepada orang lain itu akan menjadi sedekah jariah yang akan terus ada hingga akhir hayat hidup kita. Baik Bapak Ibu, mohon maaf bila banyak kekurangan kekhilafan. Kami dari komunitas PA Edukasi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di webinar komunitas Visual Arsi berikutnya. Dan sebagai informasi, Bapak Ibu di komunitas Visual Arsi Plus juga mengadakan pelatihan 32 JP tentang Canva Print Mastery.
dengan materinya luar biasa ya Bapak Ibu, dengan 32 JP tanpa ada tugas sama sekali. Jadi cukup Bapak Ibu menyimak materi hari pertama, hari kedua dengan ketentuan yang syarat ketentuan yang berlaku. Jadi dari Bapak Ibu silahkan untuk daftar, nanti saya share kembali pelatihan PA Plus di komunitas. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di event berikutnya. Terima kasih Pak Gunawan. Sehat selalu ya Pak. Ya, Bu. Ya, saya tutup ya Bapak Ibu. Link presensinya, Bu.